Alhamdulillah, Alhamdulillahir Razzaqil Fattah alladzi fataha abwabar rizqi war rahmati wal falah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nihayata wa la iftidah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-man'utu bis-sidqi was-salah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin taqsuru wa yashtaddu fihi as-siyah. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah malam ini kita dapat duduk lagi bersama, berkumpul di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, Al-Fattah yang maha membuka, dialah yang membuka pintu-pintu rizki yang dia kehendaki. Al-Fattah itu dialah yang membuka pintu-pintu ilmu kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Dia yang membuka pintu rahmat kepada orang-orang yang dia kasihi. Jadi kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk meminta dibukanya pintu-pintu kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka pada bagian pertama kita sudah bicarakan tentang bagaimana caranya supaya dibukakan pintu-pintu ilmu itu. Dan pada bagian yang kedua pada syarah Al-Fattah ini, bagaimana pula caranya supaya dibukakan Allah yang bernama Al-Fattah itu pintu-pintu rezeki kepada kita. Man arada ay yaftahallahu lahu abwabar rizqil halalil thayyib, maka barang siapa yang menghendaki ingin dibukakan baginya pintu-pintu rizki yang halal lagi thayyib. Yang kita minta adalah rizki yang halal lagi thayyib. Tuan-tuan sekalian, bukan halal saja, halal dan thayyib. Karena ulama mengatakan rizki yang halal itu belum tentu thayyib, dan setiap rizki yang thayyib itu pasti halal. Apa contohnya? Bertani, berkebun, berdagang. Maka apabila seorang petani dia menanam padinya, kemudian ada hasilnya, itu kan hasilnya halal, pasti halal, tapi belum tentu thayyib. Kenapa? Kalau petani itu yang menanam padi itu sembahyang, thayyiblah yang halal itu. Kalau ada orang berdagang dan dia sembahyang, dia puasa, menjalankan tugas-tugas agama, ada hasilnya, itu rezeki yang halal lagi thayyib. Tapi kalau ada pedagang yang dia berdagang tapi tak sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak, itu halal tapi tidak thayyib.
Itu agaknya guru-guru kita dulu sangat memperhatikan hal ini. Maka di antara peraturan rumah suluk itu, tuan-tuan sekalian, dimestikan apa yang dimakan, diminum oleh orang-orang suluk itu dimasak oleh orang yang berwudu. Orang-orang dulu pun jarang dia ada pembantu, dia kerjakan sendiri, tak percaya kepada orang lain. Dia yang menanam, dia yang memetik, dia yang memasak. Waroklah dia, zuhudlah dia. Kita yang kita makan dari hasil orang yang belum tentu sembahyang, belum tentu puasa dan lain-lainnya. Dan di antara rezeki yang halal dan tidak thayyib itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bercampur dengan najis, kotoran-kotoran darah dan lain-lainnya. Dan yang kita minta ini adalah untuk dibukakan pintu rezeki yang halal lagi thayyib, tuan-tuan sekalian. Rizki yang halal, yang thayyib itu adalah rizki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapatkan dengan cara yang mulia dan terhormat. Itulah rizki yang halal thayyib. Lalu bagaimana caranya? Falyataqarrab ilallahil fattah. Maka hendaklah dia itu, jadi barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu-pintu rezeki halal dan thayyib, lagi thayyib itu, falyataqarrab ilallahil fattah, maka hendaklah dia itu mendekatkan dirinya kepada Allah yang bernama Al-Fattah, yang maha membuka pintu itu. Dengan apa caranya mendekatkan diri? Bil azkar, dengan zikir-zikir, wa tilawatil Quran, dengan baca Quran, wa doa, dengan doa, wa ghairiha minal qurab, dan selainnya daripada takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Caranya adalah at-taqarrub ilallahil fattah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waliyaktasib, berusaha. Kalau zikir saja, tuan-tuan sekalian, duduk saja di atas sejadah, baca Quran saja, baca selawat saja, tidak keluar rumah, itu kekurangan sebab dalam mendapatkan rezeki yang halal lagi. Oh, itu sebabnya kurang. Sebab yang lain mesti keluar berjalan, tuan-tuan sekalian. Sebab itu ada yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, baca selawat dan lain-lainnya. Tapi ada sebab yang berhubungan yang zahir, tuan-tuan sekalian. Ada yang zahir. Sebab itu apa dia? Seperti firman Allah. Qala Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, bertebarlah kamu di muka bumi, carilah rezeki Allah itu. Jadi bila sudah selesai sembahyang, zikir, doa dan lain-lainnya, Allah perintahkan kita keluar untuk mencari rezeki, bukan diam saja. Karena rezeki itu dia tidak turun saja dari langit. Berzikir kita sekian kali mengharapkan rezeki turun dari langit, tidak begitu. Fantashiru fil ardi. Keluarlah untuk meraih anugerah Allah itu. Dan dalam kita mencari rezeki itu, selain berusaha, mesti beretika, bertata kerama. Dalam kita berusaha itu ada adab-adabnya, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir, dengan wirid-wirid. Kita usaha dan kita beretika, bertata krama dalam mencari rezeki Allah itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah,
Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah mengadukan halnya. Ya, dia datang ke Rasulullah, diadukan halnya. Ya Rasulullah, dunia ini berpaling dariku. Dunia berpaling dariku. Artinya pintu-pintu rezeki itu tertutup. Itu artinya dibukanya usaha ini gagal. Dibukanya usaha itu gagal, malahan berhutang tuan-tuan sekalian. Apapun yang dibukanya selalu gagal. Adbarat anni wa tawallat, berpaling dariku. Mendengar ucapan itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiqi wa bihi yurzakun, kata Rasulullah. Apakah engkau tidak tahu selawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Bahasa mudahnya ada amalannya, kata Rasulullah. Bahasa mudahnya itu ada amalannya. Adakah engkau tidak tahu? Atau kuberitahu kepada engkau ada amalan, bila diamalkan itu terbukalah pintu-pintu rezeki yang tertutup itu, kata Rasulullah. Kata beliau, qul inda tulu'il fajr, baca ketika terbit fajar, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ta'tika dunya saghirah, kata Rasulullah. Dibaca 100 kali setelah sholat sunat subuh. Maha suci Allah, dengan memujinya aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Niscaya dibukakan bagi engkau segala pintu-pintu rezeki. Kalau tadi datang bercerita buka dagang ini tumpur, buka dagang ini pun tidak berhasil, ini apapun diusahakannya berhasil dan melimpah ruah. Tapi kata Nabi, amalkan ini. Iyalah ya Rasulullah, pulanglah pemuda tadi, pulang. Ya, mengamalkan, tentu pulang itu mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Summa ada, kemudian kembali. Summa ada, kembali. Summa itu kan arti kemudian, dan itu adalah summa ini ditarahi. Summa itu dalam bahasa arti tarahi, artinya boleh jadi seminggu, boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun dan lebih. Summa ada, setelah datang kembali lagi. Berapa lama? Mungkin seminggu, mungkin sebulan atau setahun atau lebih, tuan-tuan sekalian. Apa kata pemuda tadi? Laqad aqbalat alayya dunya fama adri aina adaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dunia telah datang kepadaku, seluruh pintu-pintu rezeki terbuka. Aku kewalahan, kemana aku letakkan? Kalau tadi tak ada, sekarang ini kemana aku simpan harta-hartaku ini? Saking banyaknya. Itulah zikirnya. Dan mengamalkan ini, teman-teman sekalian, mestilah istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus. Paling tidak mengamalkan zikir itu, wirid tadi 40 kali, 40 hari. Selesai 40 hari, sambung 40 hari lagi. Selesai, disambung lagi 40 hari lagi. Jadi 3 kali 40 hari. Tuan-tuan, kenapa demikian? Karena waktu itulah kejadian diri kita dalam rahim ibu kita. 40 hari pertama kita itu berupa nutfah, air mani. 40 hari kedua kita sudah jadi segumpal darah. 40 hari ketiga kita sudah menjadi segumpal daging.
Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita amalkan istiqamah, minimal dia 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali 40 hari, supaya amalan itu menjadi darah daging dalam diri kita. Kalau sudah begitu, tunggulah, tak muat umat. Ponoh dengan harta. Poning, bawa poning. Tadin poning tak ada harta, sekarang poning pula. Mulailah membosakan umat. Tuan-tuan sekalian, masalah tak pernah selesai, tuan-tuan sekalian. Warada aidan, dan mendatang pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Ini kata Rasulullah, siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sehari semalam, maka dia akan terhindar dari kefakiran, selamat dari susah di dalam kubur, akan didatangkan pada dia kekayaan, dan dibukakan bagi dia pintu surga. Ini malam ini 2 amalannya. Tuan-tuan, malam ini kita ada 2 amalan. Diamalkan elok lah. Tak bisa tuan dah pono amalan saya. Banyak amal rupanya. Ini ada 2 amalan, tuan-tuan sekalian. Jadi barang siapa yang mengamalkan baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sehari semalam, maka terhindar dari kefakiran, selamat dari kesusahan di alam kubur, dibukakan pintu rezeki kekayaan, dan dibukakan baginya pintu surga, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ini perlu juga didongak. Kadang-kadang kita beramal nih, tuan-tuan, kita yang beramal nih. Setelah kita amalkan, dan apapun yang kita amalkan, terkadang bukan kita yang menikmatinya. Kita mengamalkan itu secara istiqomah, rupanya yang menikmatinya anak cucu kita. Seperti kita makan kelapa, adakah di antara kita makan kelapa kita yang menanamnya? Sekarang kita kan makan kelapa. Adakah kelapa-kelapa yang sudah kita makan itu kita yang menanam? Boleh jadi kita tak tahu siapa menanamnya. Yang penting izin dulu lah. Jangan menambil saja. Tak tahu kita kelapa siapa yang sudah kita makan, siapa yang menanamnya. Boleh jadi ayah kita, boleh jadi atuk kita, boleh jadi moyang kita. Amalan ini seperti itu juga. Beramal kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Rupanya yang menikmati amalan yang kita amalkan itu adalah anak kita yang berumur 15 tahun yang tidak pernah beramal. Jadi kalau kita kaya, jangan mogah dulu. Ternyata harta yang kita dapat itu adalah hasil dari amalan-amal ayah kita atau atuk kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita mengamalkan itu dan ada hasilnya, Allah Maha tahu. Umur kita 60-70 tahun, Allah Maha tahu. Untuk apa harta banyak? Udah banyak penyakitnya, tuan-tuan sekalian. Banyak pantangannya, tak bisa lagi. Maka rendang tak bisa, semua tak bisa. Harta banyak pantangan, Allah Maha tahu. Aku kasihkan kepada anakmu yang berumur 15 tahun itu. Jangan karena ini tak beramal. Malih hal itu. Bukan aku yang menikmati. Allah Maha tahu, tuan-tuan sekalian. Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bukan hanya menyuruh, beliau juga berdoa untuk meminta rezeki. Luar biasa ya Rasulullah. Beliau bukan hanya menyuruh, beliau pun berdoa meminta rezeki, memberikan pengajaran kepada kita semuanya itu. Apa di antara doa-doa Nabi itu? Kata beliau, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Ini salah satu dari sekian doa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta padamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, wa amalan maqbula, dan amal yang diterima. Tuan-tuan sekalian, ada lagi doa Nabi. Ini rasanya doa ini perlu juga kita amalkan, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi ini berdoa untuk mengajarkan kepada kita semuanya. Apa bunyi doa yang lain dari Rasulullah SAW? Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sini. Itu kata beliau, doa beliau. Ya Allah, jadikanlah paling luas rizki engkau atasku ketika tua umurku. Inda kibari sini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diluaskan rezeki ketika tua. Nih tuan-tuan sekalian, kita ini perlu juga minta kepada Allah supaya Allah luaskan rezeki yang halal ketika tua kita. Supaya tak comeh. Kalau kita sudah tua, tak tolong ibu bojo. Semuanya sudah lemah. Nak mencangkul sakit pinggang, nak berdagang sakit kepala, tak bisa bekerja, sakit. Masa tua tu sakit bola kita. Anak berubat ada duit. Masa tua tu sakit bola kita. Anak berubat tak ada duit. Doalah ini pada Allah supaya Allah luaskan rezeki kita di masa tua kita. Alangkah bahagianya orang tua yang banyak duit. Tuan-tuan sekalian, sadap nak. Kalau kita umur 60, 70, 80 banyak duit kita. Yang kita kasihannya, jangankan uang kita yang sudah tua. Cokoh kantung kanan kosong. Cokoh kaki kosong juga. Poning kepala. Sakit itu bukan kenapa karena tak ada duit. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah luaskan rezeki kita di kala tua kita. Alhamdulillah, memang kalau kita kaya di waktu muda, agak bahaya dia kita miskin di waktu tua. Mintalah rezeki Allah luaskan indah ibalik sini di masa tua. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah banyak penyakit lah. Tua kita ni takut ini yang menyampaikan takut lah. Tuan-tuan sekalian. Jadi waliyaktasib, berusaha berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai firman-Nya. Setelah selesai sembahyang tadi sudah kita jelaskan, kemudian keluar bertebaran di muka bumi Allah mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, kemudian berusaha wal yata'addab. Ini sangat penting. Supaya dapat rezeki yang halal lagi thayyib, berusaha wal yata'addab dan bertata krama. Ada adab-adabnya dalam kita berusaha ini. Maka para ulama menjelaskan tata tertib orang yang berusaha supaya dibukakan pintu yang halal lagi thayyib. Ini kan di antara kita banyak ada yang bertani mungkin, yang berdagang, yang nelayan, yang berkebun. Apa adab-adabnya? Apa tata tertibnya? Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Hendak berdagang dia belajar dulu.
Cemana berdagang menurut agama kita, agama Islam. Perlu belajar supaya kita tahu apa barang-barang yang boleh dijual dan apa barang-barang yang tidak boleh dijual. Zaman sekarang ini terlalu banyak barang yang haram untuk dijual orang. Termasuk organ-organ manusia dijual orang. Ilmu itu supaya kita tahu ini riba atau tidak, tuan-tuan sekalian. Itu antara adabnya, ada ilmunya. Jangan terjebak kita dalam riba. Riba itu dosa besar. Yang kedua, husnul niyah. Minta rezeki yang halal itu niatnya yang bagus. Mencari rezeki dengan berdagang, dengan bertani, dengan berkebun dan sebagainya, niatnya itu bagus. Seperti apa niat yang bagus ini? Itu pun dijelaskan oleh agama kita. Kal-iffah, ya, kal-iffati. Apa dia? Seperti menjaga kehormatan diri. Kita itu tuan, niat yang bagus itu berusaha supaya jangan kita meminta kepada orang, mengemis kepada orang. Itu tidak mulia. Menjaga kehormatan kalaifah, supaya kita tidak meminta kepada orang. Berusaha. Apa niat yang bagus yang lain? Seperti untuk menafkahi keluarga, anak, istri, orang tua, dan lain-lainnya. Niat yang lain kalau ibadah, seperti ibadah. Kenapa Tuhan berusaha? Aku ingin naik haji. Kan elok, niat yang bagus tuh. Seperti ingin naik haji, ingin umrah, dan sebagainya. Niat bersedekah, tuan-tuan sekalian. Maka niat-niat yang bagus nih, kalau kita ada usaha dan niat kita bagus seperti yang disampaikan tadi, inilah yang menjadikan gerak-gerik kita dihukumkan oleh Allah fi sabilillah. Banyak orang berdagang, banyak, dan kalau niat mereka itu bagus, itu dihukumkan Allah fi sabilillah. Memang kita menyebut mereka, oh dia adalah pedagang, dia itu adalah nelayan, dia itu adalah petani, dia itu punya kebun. Biasa, apa kerjanya? Berkebun. Tapi kalau orang yang berkebun itu yang kita macam biasa menyebutnya berkebun, di mana? Di sana. Tapi kalau si fulan itu berkebun dengan niat yang bagus, itu dihukumkan Allah fisabilillah. Kita saja menyebutnya pedagang, nelayan dan lain-lainnya. Allah sebutkan mujahidin fisabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, in kana kharaja yas'a ala waladihi sighara fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abwai shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Kata Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang dia dari pagi sampai malam, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai menjadi pengemis, itu dihukumkan Allah fisabilillah. Bukan main-main. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, istrinya, orang tuanya, Allah hukumkan fisabilillah. Dan mereka itu semuanya adalah mujahidin fisabilillah. Tapi kalau ada orang yang berusaha untuk memperbanyak harta, menumpuk harta, mempamerkan dirinya supaya dipandang orang kaya, orang hebat di kampung itu, supaya dikatakan dia yang paling banyak ini, paling banyak itu, dikatakan dia fahuwa fi sabil syaitan. Mereka itu adalah
berada di jalan setan. Tuan-tuan sekalian, hati-hati kita. Jadi kita yang berusaha ini, tuan-tuan sekalian, itu dihukumkan Allah fi sabilillah. Yang ketiga, adabnya orang yang berusaha itu adalah husnul yakin. Bagus keyakinannya. Macam mana bagus keyakinan? Li'anna rizqa minallah. Mesti begitu. Tak boleh tidak. Apa dia? Bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa orang yang berusaha itu ada 4 golongan. Nah, tengoklah diri kita berada di golongan yang mana. Ulama mengatakan bahwa orang yang berusaha itu ada 4 golongan. Kita contohkan adalah pedagang. Yang pertama, orang yang berdagang yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa rizki itu yang datang kepada dia dari Allah dan dari dagangnya itu. Ini orang musyrik keluar dari Islam. Kalau tidak berdagang, dari mana dapat duit? Kalau tidak berusaha, dari mana dapat harta? Kalau masuk ungkapan-ungkapan ini dalam hati kita, ini musyrik namanya. Kenapa? Menurut keyakinannya. Kenapa dikata musyrik? Karena menurut keyakinannya, rizki itu datang dari Allah dan dari dagang itu. Padahal Allah Maha Kuasa mendatangkan rizki dari luar dagang itu. Dan itu sudah kita jelaskan. Kalau kita beriktikad bahwa rizki itu datang dari Allah dan dari usaha kita, itu bahaya kita. Yang kedua, kelompok orang yang berusaha, dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Tapi aku ragu, aku dapat atau tidak. Tuhan-tuhan sekalian, dia yakin Allah itu yang berikan rezeki. Kita yakin, tapi kita ragu, ada atau aku bila datang ini. Kalau ada orang seperti itu, yakin ya Allah itu berikan rezeki, tapi ragu dia, aku didapat atau tidak. Ini orang munafik. Karena Allah sudah mengatakan, kenapa dikatakan munafik? Karena Allah sudah mengatakan, aku yang menciptakan kamu dan aku berikan rezeki kepada kamu. Kalau kita ragu, berarti kita ragu kepada Allah. Munafiklah namanya. Yang ketiga, ada orang yang berdagang. Dia meyakini bahwa rezeki itu mutlak datangnya dari Allah. Tuan-tuan sekalian, dari Allah semata. Yakin rezeki mutlak datang dari Allah dan dagang itu hanya sebab semata. Wah, hebat. Ini orang hebat. Nampaknya belajar nih. Dia yakin rezeki itu datang dari Allah. Dia pun tahu dagang itu, kebun itu adalah sebab saja. Tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berdagang sambil menipu, berdagang sambil bersumpah, mempertahankan bahwa barang jualnya baru, bersumpah-sumpah, wallahi barang ini baru padahal setahun. Bersumpah. Ini namanya mukminun fasik. Orang mukmin yang fasik, kenapa? Mau dia berbohong, mau dia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya itu. Jadi kalau kita heran juga kita, dia yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah dan dagang itu sebab saja. Hebat, kan hebat ini. Makanya menuntut ilmu itu banyak orang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena Allah tidak bukakan pintu ilmu. Semalam kita belajar tentang
Macam mana supaya Allah bukakan pintu-pintu ilmu itu. Belajar kita siang dan malam, faham kita, fasih kita membaca kitab yang kita baca, dan bisa kita menjelaskannya, tapi Allah tidak bukakan pintu ilmu itu. Akhirnya apa yang kita baca, yang kita sia-sia belaka. Tuan-tuan sekalian, kita ingin belajar dan meresap dalam hati kita. Kalau sudah kita tahu Allah itu rezekinya dari Allah, mutlak dari Allah, dan usaha itu asbab saja, maunya kita praktekkan, tidak ada kebohongan-kebohongan. Kalau ada demikian, mukminun fasik. Dan yang keempat, orang yang berusaha mencari rezeki, dia yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Dagang itu hanya asbab saja. Allah bisa mendatangkan rezeki itu tanpa melalui dagang. Dan dia benar, dia jujur dalam berdagang. Inilah namanya mukminun mukhlis, mukmin yang sebenar-benar mukmin. Maunya kalau berdagang kita seperti itulah, jujur kita, tuan sekalian. Orang yang jujur nih tak akan rugi, dia semakin beruntung. Jadi orang yang berusaha, yang tidak bertata krama, itu membahayakan dirinya. Bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia munafik, dan bisa jadi dia musyrik. Tuan-tuan sekalian, sia-sia kita minta bukakan pintu rezeki. Tuan-tuan sekalian, jadi sia-sia kita minta bukakan pintu rezeki kepada Allah. Kita zikir, kita baca Quran hebat, kita baca Quran dan sebagainya, tapi kita mencari rezeki dengan cara yang salah. Tak betul itu. Kalau kita mencari yang salah, kan ada orang kata begini, mungkin dia berbohong dan berusaha. Orang kata, oh itu dia amalannya kuat, belum tentu. Ini kita bukan nak mematahkan semangat, tidak. Jadi kalau ada yang di antara ini, tuan-tuan sekalian, tapi dia tidak betul dalam berdagang, kemudian Allah mewahkan dia, kaya dia, ini boleh jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jebakan Allah, limpahkan rezeki, harta itu, kedudukan Allah berikan sebenarnya kepada orang yang tidak disukainya. Jadi jangan mentang-mentang kita melihat orang berhasil kaya raya, bukan berarti itu Allah sayang padanya, belum tentu. Boleh jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-mu'min bismillahil fattah, yang beriman kepada nama Allah al-fattah, tuan-tuan sekalian, maka dia ayyasira bihaitsu yanfati'u bilisani maghalikul muskilat wa yatayassara bi 'alal khalqi minal umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Yang beriman dengan nama Allah al-fattah ini, tuan-tuan sekalian, maka dia akan memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan kepada makhluk Allah yang lainnya. Jadi dia mengikut akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kebaikan kepada hamba-hambanya, dan kalau kita beriman kepada Al-Fattah, kita pun demikian memberikan kebaikan-kebaikan atau peluang-peluang yang baik kepada makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan kita seperti inilah, tuan-tuan sekalian. Dimudahkan urusan kita dalam segala hal, dalam untuk mencapai kebaikan yang kita maksudkan itu. Amin ya rabbal alamin.